Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Alifia Ibrahim, NIM 859679113, akan membuat video mengajar untuk pembelajaran kelas rangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Izinkan Ibu untuk mengecek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Baik anak-anak, hari ini alhamdulillah semuanya masuk dan dapat hadir untuk pembelajaran hari ini. Ibu ingin melanjutkan pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, betul. Kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Nah, coba sebelum Ibu minta kalian keluarkan buku, Ibu pengen nanya, siapa di sini yang tahu kepala desanya masing-masing? Ada yang tahu nggak? Cung, kalau ada yang tahu? Iya. Ada yang tahu nggak? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Karena hari ini Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengetahui apa saja struktur pemerintahan yang ada di desa dan juga di kecamatan. Jadi, Ibu harapkan setelah pelajaran ini kalian bisa lebih mengetahui siapa saja orang-orang yang bekerja di kantor desa kalian masing-masing. Baik, sebelum lanjut boleh dibuka dulu buku paket pendidikan Pancasila-nya. Ibu di sini ingin menjelaskan dulu. Ada namanya pemerintahan di desa, ada pemerintahan di kecamatan. Bu, apa bedanya? Nah, nanti kita lihat bedanya ya. Yang pertama, Ibu pengen menjelaskan dulu struktur pemerintahan di desa. Nah, struktur pemerintahan di desa ini sama halnya kayak kalian di kelas. Kalian juga ada strukturnya kan? Kalau kalian yang paling atas ada wali kelas, yaitu Ibu. Lalu di bawahnya ada KM atau ketua kelas. Ada juga lagi sekretarisnya, ada bendaharanya. Terus ada anggota-anggota dan seksi-seksi yang lainnya ya. Sama halnya dengan pemerintahan di desa juga sama seperti itu, hanya beda istilah saja. Nah, kalau di desa yang pertama itu ada kepala desa. Kepala desa ini yang jabatannya paling tinggi di desa karena dia bertugas untuk bertanggung jawab atas semua hal yang ada di desa, mengurus semua hal yang ada di desa. Nah, tapi kepala desa ini dibantu oleh anggota-anggota yang lainnya. Di bawah kepala desa itu ada sekretaris. Nah, sekretaris ini yang membantu administrasi. Kalau misalnya nih contoh ada mahasiswa nih suka ada yang mau KKN gitu ya dari luar, itu nggak bisa langsung main KKN gitu aja, mereka harus ada izin, harus ada surat yang tertulis, itu dibantunya nanti sama sekretaris desa. Lalu ada bendahara. Kalau bendahara ini udah jelas ya, kalau bendahara pasti mengurus terkait keuangan yang ada di desa. Nah, selain itu masih ada lagi nih di bawahnya, itu kepala urusan atau kaur. Nah, kaur ini terbagi menjadi 3. Ada yang di bagian keuangan yang membantu bendahara, ada juga yang di bagian administrasi, ketiga di bagian perencanaan. Nah, kalau di bagian yang umum atau bagian administrasi, ini yang jelas membantu administrasi atau membantu sekretaris. Kalau yang bagian keuangan yang membantu bendahara untuk mengatur keuangan. Lalu untuk yang perencanaan, ini biasanya kalau di desa itu kan suka ada misalnya mau membangun apa gitu ya. Nah, itu harus direncanakan dengan baik gitu. Nah, nanti dibantunya sama bagian KAUR perencanaan. Ada di bawahnya lagi, ada yang sejajar dengan KAUR adalah kepala seksi. Kepala seksi ini ada 3 juga. Yang pertama, kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan ini yang mengurusi di bagian pemerintahan atau di bagian dalam desanya, di bagian dalam kantor desanya. Ada kasih kesejahteraan. Kasih kesejahteraan ini jelas ya untuk memantau kesejahteraan masyarakat desanya, bagaimana misalnya mendata masyarakat yang kurang mampunya, yang mampunya. Nah, ini mana yang harus dibantu begitu. Nanti dibantu oleh kasih pelayanan masyarakat. Kasih pelayanan masyarakat ini
yang jelas membantu masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait kesehatan ataupun mungkin terkait bantuan sosial yang memang perlu dibantu, itu bisa lewat kasih pelayanan. Lalu yang terakhir ada BPD atau Badan Pengawas Desa. Nah, Badan Pengawas Desa ini sama kayak DPR. Ngapain Bu kerjanya? Kerjanya mereka mengawasi jalan bekerjanya di desa, apakah sudah sesuai dengan yang ada, atau misalnya ada yang tidak sesuai, nanti itu sama BPD diurusinya. Jadi meskipun udah ada kepala desa, ada sekretaris, bendahara, tetap mereka harus diawasinya sama BPD. Nah, itu untuk struktur pemerintahan desa. Jadi yang pertama tadi ada kepala desa, kedua ada sekretaris, ketiga ada bendahara, yang keempat tadi ada kepala urusan, yang keempat ada kepala seksi, yang kelimanya tadi adalah BPD atau Badan Pengawas Desa. Oke, sekarang ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut? Tidak ada? Oke, baik. Ibu lanjut ya ke pemerintahan yang ada di kecamatan. Nah, kalau misalnya pemerintahan di kecamatan ini dia lebih atas lagi dibanding pemerintahan yang ada di desa. Nah, kalau pemerintahan di kecamatan itu dipimpinnya ada namanya camat. Ada yang udah pernah dengar? Ada? Nah, kalau camat ini ngapain? Kalau camat ini yang mengontrol si kepala-kepala desa atau si pemerintahan yang ada di desa. Jadi dikoordinatorkannya oleh camat. Jadi camat ini ditunjuk langsung sama pemerintah kabupaten untuk mengkoordinasi kepala-kepala daerah yang ada di desa. Setelah camat itu ada sekretaris camat. Nah, sekretaris camat sama tugasnya bagian administrasi ya. Banyak yang pasti kalau sekretaris mah banyaknya menulis, mengetik surat-surat, membuat surat-surat yang keluar, yang masuk gitu ya di bagian pemerintahan di kecamatan. Nah, lalu setelah sekretaris langsung nih ada bagian kasihnya ya. Kasihnya ada 4 kalau di kecamatan. Kalau misalnya tadi di desa ada 3, kalau di kecamatan ada 4. Yang pertama ada kasih pemerintahan yang mengurus jalannya pemerintahan yang ada di kecamatan, di wilayah-wilayahnya. Nah, yang kedua ada kasih ketentraman dan ketertiban. Oh, udah jelas banget ya. Ini berarti kasihnya membantu untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut ya. Lalu yang ketiga ada kasih pembangunan. Kalau ini tentu yang nantinya akan mengawasi pembangunan-pembangunan yang ada di daerah tersebut atau di wilayah-wilayah tersebut. Jadi nanti diawasi oleh kasih dari kecamatan. Nah, yang terakhir ada kasih kesejahteraan. Kalau kasih kesejahteraan ini sama ya seperti yang tadi di desa, cuman bedanya karena ini tingkatnya kecamatan jadi lebih luas. Di dalam tingkat kecamatan itu di dalamnya kan ada desa-desa, ada beberapa desa. Jadi lingkupnya lebih besar lagi untuk mengurusi kesejahteraan sosial masyarakatnya. Di data tuh berapa banyak ya masyarakat yang kurang mampunya gitu. Nah, didata sampai mereka bisa tahu berapa banyak masyarakat yang harus dibantu. Oke, baik anak-anak, gimana? Bisa dipahami tidak penjelasan dari Ibu? Bisa? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu pengen mengajak kalian berkelompok untuk mengisi sesuatu. Ibu pengen ngajak kalian main game. Silahkan kalian berkelompok, satu kelompoknya boleh 5 orang. Nanti Ibu akan kasih LKPD yang harus kalian isi. LKPD-nya apa? Kalian adalah menjodohkan atau mencocokkan antara jabatan dan juga fungsinya, fungsi pekerjaannya itu ngapain. Yang tadi Ibu sudah jelaskan, silahkan nanti kalian coba dijawab di LKPD-nya ya. Kalau sudah selesai, silahkan kasih tahu Ibu. Oke, tadi Ibu sudah ngecek jawabannya dan alhamdulillah anak-anak mampu menjawab dengan baik walaupun masih ada yang nilainya tidak 100, tapi kalian sudah bisa menjawab ya. Nah, coba tadi kita sudah membahas tentang apa anak-anak? Ya betul, kita membahas terkait pemerintahan di desa dan juga di kecamatan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kalau di desa itu tadi ada kepala desa, sekretaris, bendahara desa, ada kasih, ada kaur, ada BPD. Dan kalau di kecamatan tadi ada
camat, ada sekretaris camat, dan ada kasih juga ya, yang ada 4 itu. Nah, dari pengetahuan kalian yang tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu pengen kalian mencari tahu, boleh mewawancarai orang tuanya terkait siapa saja orang-orang yang bekerja di desa, kantor desa kalian, siapa kepala desanya, siapa bendaharanya, sekretaris, kaur, BPD-nya, dan juga kasihnya siapa. Silakan nanti diwawancara, dan hasil wawancaranya silakan kalian tuliskan di buku tulis. Baik, paham? Baik anak-anak, sebelum pulang mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan anak-anak boleh pulang.